Sejarah peperangan adalah sejarah yang sangat menarik untuk dibicarakan, namun tidak sangat menarik bagi mereka yang merasakan betapa mengerikannya peperangan. Mereka harus hidup menderita karena kehilangan ayah, ibu, anak, dan kehilangan semua keluarga yang mereka miliki. Jan Pictet, seorang ahli hukum berkebangsaan Swiss, mencatatkan dalam rentan 3.400 tahun, hanya 250 tahun dunia dalam ketenangan, dan selama 5.600 tahun terakhir, tidak kurang dari 14.600 perang telah terjadi di dunia ini. Tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai tanggal 11 November tahun 1918, kurang lebih selama 4 tahun terjadi Perang Dunia Pertama. Ada sekitar 70 juta pasukan yang terjun ke medan perang. Mereka membawa senjata untuk membunuh satu sama lain, dan sejarah mencatatkan ada 16 juta pasukan yang tewas dalam Perang Dunia Pertama. Ada juga pasukan yang harus menerima luka dan cacat selama hidupnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang mereka cari dalam peperangan? Bukankah manusia menginginkan kedamaian dalam hidupnya? Apa mereka tidak membaca sejarah bahwa perang hanya akan menjadikan kerusakan di bumi ini? Kalau dari 3 pertanyaan itu benar, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa mereka berperang lagi? Di Aljazair, pada tanggal 7 November tahun 1913, lahir seorang anak bernama Albert Camus. Namun selama 5 tahun hidupnya, Albert harus mengalami penderitaan hidup yang luar biasa karena terjadi Perang Dunia Pertama. Dia juga harus kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Selesai menghadapi ganasnya Perang Dunia Pertama, 19 tahun kemudian, Albert juga harus berjumpa dengan perang lagi, yaitu Perang Dunia Kedua, yang terjadi selama 6 tahun, yakni dari tanggal 1 September tahun 1913 dan berakhir pada tanggal 2 September tahun 1945. Akibat Perang Dunia Kedua, dunia menjadi sangat mengerikan. Misalnya dalam pertempuran di Leningrad yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 1941 sampai tanggal 27 Januari tahun 1944. Saat itu pasukan Jerman berusaha menguasai kota Leningrad dengan menggempur habis-habisan kota Leningrad dengan senjata. Dan akibatnya, warga yang berada di kota Leningrad mengalami kecemasan yang luar biasa. Mereka takut apabila sewaktu-waktu bom tiba-tiba menghantam tubuh mereka. Selain itu, kelaparan juga menjadi ancaman yang mematikan bagi warga Leningrad, sehingga mereka memakan apa saja yang mereka temui, termasuk kucing, tikus, rumput, bahkan kulit sepatu. Akibat penggemburan di Leningrad, tercatat kurang lebih 1 juta warga sipil meninggal dunia karena serangan senjata dan kelaparan. Bagi Albert Camus, melihat dunia yang begitu berantakan dan mengerikan, dia merasa bahwa dunia tidak memiliki arti apa-apa, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, kalau dunia tidak mempunyai arti, bisakah hidup ini tetap mempunyai nilai? Dan dari sinilah awal dari absurdisme, sebuah pandangan filsafat yang mengatakan bahwa upaya manusia untuk menemukan makna hidup dan pada akhirnya gagal, karena memang tidak ada makna dalam hidup ini. Semua makna hidup hanya berada di alam pikiran, sementara kenyataan hidup tidak pernah serapi seperti alam pikiran. Alam pikiran manusia selalu mendambakan kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan hidup. Akan tetapi dalam kenyataannya, mereka malah berperang, saling menumpahkan darah yang membuat hidupnya semakin menderita, dan itu dilakukan berulang-ulang sepanjang sejarah manusia. Dan itu adalah sebuah ketidakjelasan hidup. Albert Camus dalam menjelaskan absurdisme menggambarkan sosok raja dalam mitologi Yunani yang bernama Sisyphus. Dia adalah raja yang cerdas namun tidak bijaksana. Kecerdasan Sisyphus mampu mengacaukan tatanan dunia pada saat itu. Diawali dari dewa kematian bernama Thanatos yang ingin menjemput ajal raja Sisyphus, tapi karena kecerdasannya, dewa Thanatos malah ditipu dan dirantai oleh raja Sisyphus. Sehingga dalam kurun beberapa tahun tidak ada orang mati. Hal tersebut juga membuat kesal dewa perang yang bernama Dewa Ares. Dewa Ares menginginkan di setiap peperangan ada yang mati, sehingga salah satu pihak bisa memenangkan peperangan. Tapi ketika tidak ada yang gugur dalam peperangan, medan peperangan menjadi kacau. Karena hal ini, Dewa Ares mencari keberadaan Dewa Thanatos. Dan Dewa Ares akhirnya menemukan Dewa Thanatos sedang disandra oleh Raja Sisyphus.
Dengan cepat Dewa Ares menyelamatkan Dewa Thanatos dan melaporkan kelakuan Raja Sisyphus kepada rajanya para dewa, yaitu Dewa Zeus. Akibat menyandra Dewa Thanatos, Raja Sisyphus akhirnya diberi hukuman mati oleh Dewa Zeus. Tapi sebelum mati, Raja Sisyphus berpesan kepada istrinya agar tidak usah melakukan ritual atas kematiannya dan juga tidak usah menguburkan mayatnya. Dan setelah Raja Sisyphus meninggal, jiwanya dibawa ke alam bawah yang di sana dijaga oleh Dewa Hades. Tapi di alam bawah, Raja Sisyphus berkata pada Dewa Hades bahwa istrinya tidak menghormati Anda sebagai penguasa alam bawah karena dia tidak melakukan ritual apapun atas kematian saya, bahkan jasad saya tidak dikuburkan. Setelah mengatakan hal itu, Raja Sisyphus meminta kepada Dewa Hades untuk mengembalikan dirinya ke alam dunia agar Raja Sisyphus bisa menghukum istrinya yang tidak menghormati Dewa Hades. Dan setelah selesai menghukum istrinya, dia berjanji kepada Dewa Hades akan kembali lagi ke alam bawah. Mendengar hal itu, akhirnya Dewa Hades pun menyetujui permintaan Raja Sisyphus dan mengembalikan Sisyphus ke alam dunia. Setelah hidup kembali di dunia, Raja Sisyphus benar-benar memarahi dan menghukum istrinya. Dan setelah itu, ternyata Sisyphus mengingkari janjinya dengan tidak kembali lagi ke alam bawah. Melihat tingkah Raja Sisyphus, para dewa merasa geram dan akhirnya Dewa Zeus lah yang langsung turun tangan menghukum Raja Sisyphus. Dan disinilah absurdisme dimulai. Raja Sisyphus dihukum oleh para dewa untuk mengangkat batu besar ke atas gunung. Dan setelah sampai di atas gunung, batu itu akan jatuh ke bawah lagi. Dan Raja Sisyphus harus membawanya lagi ke atas gunung. Dan jatuh lagi, dan membawanya lagi. Begitu seterusnya sepanjang hidupnya. Bagi Albert Camus, itu adalah hukuman yang mengerikan karena Raja Sisyphus harus melakukan sesuatu yang tidak berguna dan merasakan kebosanan yang luar biasa selama hidupnya. Di sisi lain, hukuman Raja Sisyphus bagi Albert Camus adalah gambaran hidup manusia di dunia karena manusia selalu mengulang tragedi yang sama. Manusia lahir, dia belajar, lalu dia bekerja. Setelah bekerja, dia menikah dan mempunyai anak, lalu dia tua dan akhirnya mati. Setiap zaman manusia selalu melakukan hal yang sama. Bukankah manusia adalah Sisyphus itu sendiri? Lalu bagaimana Sisyphus bisa bahagia menjalani hidup yang begitu membosankan? Ketika manusia menyadari betapa tidak jelasnya hidup, begitu membosankan dan begitu absurdnya hidup, menurut Albert Camus, manusia akan bertemu dengan 3 solusi. Yang pertama, suicide. Dia adalah manusia yang putus asa dari kehidupannya. Dia akan memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena menganggap hidup tidak mempunyai arti apa-apa dan tidak menemukan makna apapun dalam hidupnya. Namun bagi kamu, bunuh diri adalah solusi terburuk dari sebuah absurdisme. Ada solusi kedua dari kamu yang bernama The Leap of Faith. Dalam menjalani absurdnya hidup, dia akan mencari sandaran untuk hidupnya. Dalam hal ini, sandaran yang dimaksud kamu adalah agama atau kepercayaan. Dalam hidupnya, manusia yang menggunakan solusi The Leap of Faith ini akan selalu mengkambing hitamkan agama atau kepercayaannya. Karena apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan mengatakan bahwa ini adalah takdir dan dia hanya pasrah menjalani kehidupannya. Sehingga menurut Albert Camus, manusia seperti ini sebenarnya dia telah membunuh akalnya sendiri karena dia menolak untuk menggunakan akal rasionalnya untuk menghadapi kehidupan. Bagi kamu, ini tidak terlalu baik karena hanya menjadikan agama dan kepercayaan sebagai pelarian dari masalah yang tidak bisa dia pecahkan dalam hidupnya. Ada solusi ketiga dari kamu, yaitu dengan cara menerima bahwa hidup ini memang absurd. Hidup ini tidak pernah serapi dengan apa yang manusia pikirkan, tapi terimalah kehidupan yang absurd itu. Dengan kata lain, manusia harus memaknai hidupnya sendiri sesuai dengan apa yang dia hadapi. Ketika Albert Camus menanyakan pada Sisyphus, bagaimana dengan hukuman yang begitu membosankan, Sisyphus bisa bahagia. Sisyphus hanya menjawab, tetaplah hidup dan maknai setiap langkah dalam hidupmu saat ini. Jika dari materi ini terasa tidak jelas, terimalah saja karena judulnya absurdisme, maka isinya juga absurd. Terima kasih sudah sampai di channel ini dan sampai jumpa lagi.